Kita sudah berhasil mengupload sebanyak 20 cohort. Lanjutkan. Cohort dalam model jika disederhanakan adalah kelompok. Misal dalam sebuah perguruan tinggi terdiri dari 5 program studi. Dan setiap program studi mahasiswanya tidak hanya angkatan misalkan saat ini 2021 saja. Tetapi bisa jadi minimal ada 3 angkatan aktif di setiap program studi yang mengikuti perkuliahan. Terlepas nanti ada mahasiswa lama di luar 3 angkatan itu nanti bisa di-add manual. Nah, pengelompokan ini berfungsi untuk mempermudah pengelola kelas dan dosen ketika mereka mau mendaftarkan mahasiswanya dalam satu kelas model. Misalkan jurusan ekonomi syariah, mata kuliah A, mahasiswa yang mengikuti adalah mahasiswa jurusan ekonomi syariah angkatan 2021. Nah, dengan adanya cohort ini, kita bisa memasukkan mahasiswa pada mata kuliah yang diampu berdasarkan jurusan dan tahun angkatannya. Untuk memasukkan siapa saja mahasiswa yang ikut dalam perkuliahan, biasanya satu persatu. Jadi, dosen akan mencari mahasiswa yang diampu dari daftar mahasiswa. Dengan adanya fitur cohort, pengelola model bisa mengelompokkan lebih spesifik, misalkan berdasarkan jurusan plus berdasarkan angkatan, sehingga ketika memasukkan atau mengelola mata perkuliahan, dosen tidak perlu repot memasukkan satu persatu mahasiswa mana saja yang mengikuti perkuliahannya. Cukup dengan opsi cohort, seluruh mahasiswa pada angkatan dan jurusan tersebut masuk dalam mata kuliah yang diampunya. Untuk membuat cohort ada 2 cara. Yang pertama, bisa menginput secara manual. Caranya, masuk terlebih dahulu pada sistem dengan menggunakan akun administrator. Setelah masuk, kita masuk ke site administrator. Pada site administrator, kita masuk ke user, opsi user. Nah, pada pengelolaan user ini, untuk kelompok account, ada beberapa opsi yang bisa dikelola. Salah satunya adalah cohort. Yang ini, klik cohort. Jika sudah, maka tampilannya seperti ini. Kita coba tampilkan seluruh cohort yang sudah dibuat. Di sini masih belum ada satupun cohort yang dibuat. Nah, untuk menambahkan cohort, cara pertama adalah dengan menginput secara manual satu persatu. Ada pada opsi add new cohort. Di sini kita bisa memasukkan mulai dari nama kelompoknya apa, misalkan jurusan ekonomi syariah angkatan tahun 2018. Kemudian konteksnya dibiarkan begitu saja. Untuk cohort ID ini biasanya singkatan. Misalkan jurusan ekonomi syariah kita singkat dengan ESY dan tahun. ESY strip 2018 misalkan. Kemudian deskripsi silahkan mau diisi atau tidak. Yang jelas ini fungsinya adalah untuk mengidentifikasi dari cohort yang sudah kita buat. Jika sudah, klik simpan. Ini adalah cara yang pertama. Maka artinya ketika ada 5 jurusan dan masing-masing jurusan ada 5 tahun mahasiswa yang masih aktif, 5 kali 5, 25 kali input harus kita lakukan proses itu. Nah, untuk mempermudah, kita bisa menggunakan istilah kolektif ya, dengan cara mengupload data. Nah, di sini filenya tinggal dimasukkan, lalu kemudian nanti lihat hasilnya. Nah, untuk datanya sendiri, kita bisa buat di Microsoft Excel untuk mengolahnya, untuk mempermudah pengelompokan. Karena di dalam sistem tuntutannya yang penting yang harus diisi itu hanya satu, name-nya saja, yang lainnya bisa tidak diisi. Jadi kita membuat
data sesuai dengan klasifikasi. Misalkan di dalam Microsoft Excel ini sudah dibuat tidak hanya name tetapi ID number. ID number kenapa perlu dilakukan? Agar ID number tersebut ditulis sesuai dengan keinginan kita. Kalau oleh sistem kan nanti diacak ya. Nah, kalau oleh kita ID numbernya bisa disesuaikan untuk mempermudah mengingat. Nah, di sini saya hanya akan mencantumkan nama dari cohort yang kita buat, lalu kemudian ID number. Dalam hal ini ada 5 jurusan: ekonomi syariah, pendidikan Islam, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, pengembangan masyarakat Islam, dan studi agama-agama. Dan mahasiswa yang aktif hanya 4 tahun saja. Jadi di sini ada 4 kali 4, ada 16. 4 kali 5 ya. Di sini ada 5 jurusan, artinya ada 20 cohort yang akan kita buat. Nah, setelah berhasil diproses dalam Microsoft Excel, karena formatnya tertentu, dialihkan ke Notepad. Dalam hal ini saya menggunakan Notepad++. Jika langsung dari Excel, kadang tidak terbaca. Jadi, Excel hanya digunakan untuk memproses, menyatukan antara kode-kode jurusan dan lain sebagainya. Hasilnya dipindahkan, di-copy ke Notepad dengan format name, kemudian separatornya kita menggunakan titik koma, tidak menggunakan koma, karena ada beberapa jenis separator, nanti akan dibahas sedikit, disinggung kenapa titik koma. Di sini sudah ditulis dengan format nama dan ID number, begitupun dengan jurusannya. Setelah itu disimpan dengan nama cohort. Oke. Jika sudah, kita tinggal coba upload di sistem. Cara uploadnya, kita cari file yang dimaksud yang sudah dibuat, kemudian cari filenya, klik, di sini ada previewnya, kemudian open, upload. Tunggu hingga proses selesai. Nah, di sini ada pemisahnya. Pemisahnya menggunakan apa? Tadi saya sudah sedikit menyinggung bahwa separatornya menggunakan titik koma. Kita pilih titik koma. Lainnya dibiarkan begitu saja, lalu klik preview. Dari preview ini kita sudah memperoleh informasi bahwa ada 20, di sini hanya tampil 10 karena keterbatasan, tetapi nanti setelah diupload berhasil akan tampil 20. Untuk preview ada 10 dengan data nama cohort yang sudah saya buat. Yang pertama adalah ekonomi syariah 2021 dengan ID number ESY strip 2021. Lainnya sesuai dengan sistem sampai ke urutan ke-20. Jika sudah sesuai dengan apa yang kita maksud, maka tinggal proses upload cohort. Lihat dulu. Oke, kita sudah berhasil mengupload sebanyak 20 cohort. Lanjutkan. Dan ini adalah hasil upload yang sudah kita buat. Dengan cara seperti ini, tidak perlu menginput satu persatu. Kita coba lihat kembali cohort yang sudah dibuat dalam opsi all cohort. Ya. Lengkap ya. Itulah cara mudah mengelola cohort agar proses pengelompokan pada perkuliahan nantinya lebih mudah. Semoga bermanfaat. Tunggu video kita lainnya.